Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam senyum dan tetap semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Lili Sigit Pramono. Saya adalah guru informatika SMP Negeri 3 Beringin. Hari ini akan membawakan sebuah media pembelajaran untuk siswa-siswi kelas 7 mata pelajaran informatika. Baiklah, untuk media pembelajaran informatika di kelas 7 ini, saya akan mengambil materi tentang aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Tapi sebelumnya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, saya senang sekali, baik di kelas-kelas maupun ketemu anak siswa, biasanya memberikan budaya senyum, Maka hari ini marilah kita awali dengan senyuman yang bahagia dan semangat, senyum semangat, Kenapa? Karena ketika kita mensugesti diri kita sendiri untuk bahagia, senyum, seperti motivasi yang saya tuliskan hari ini, yaitu apa yang kita pikirkan, itulah sugesti bagi diri kita untuk yakin bahwa akan terjadi. Maka marilah mulai saat ini kita sugesti diri kita sendiri untuk selalu berpikiran positif, yakin bahwa apa yang kita pikirkan itu baik dan akan terjadi. Sebagai contoh misalnya, di masa pandemi ini kita penting sekali untuk memberikan semangat pada diri kita, bahwasanya untuk memberikan sugesti bahwa diri kita adalah sehat dan akan selalu sehat terus. Maka mari kita sugesti dengan contoh, misalnya dari tubuh kita itu ada 3 hal. Yang pertama adalah sehat pikiran kita, sehat hati kita, dan sehat badan kita. Nah, inilah penting untuk kita sugesti, yakin bahwa 3 hal itu sehat untuk diri kita. Baiklah, setelah motivasi ini, harapannya nanti ketika kalian siswa-siswi sudah bisa siap mengawali pembelajaran hari ini dengan bahagia, dengan senyuman, mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik, dan tentunya akan bisa diaplikasikan atau diterapkan dengan baik pula. Kita masuk ke KD atau IPK, indikator pencapaian kompetensi. Hari ini saya mengambil KD 4.2, yaitu membuat sebuah sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi. Yang mana di indikator pencapaian kompetensi, yaitu membuat dokumen baru dengan memilih rumus, formula, dan fungsi secara tepat dengan menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Jadi pada hari ini, untuk media pembelajaran ini kita akan fokus pada pengelolaan data yang menggunakan rumus dan fungsi. Pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu membuat dokumen baru secara kreatif dengan entry data, label, value, formula, dan fungsi untuk tujuan yang sudah ditentukan dengan benar. Maksudnya adalah kita akan membuat sebuah dokumen itu secara kreatif, baik dari segi pengaturannya, pengelolaan datanya, data di sini bisa nanti dijadikan sebuah label atau tabel, kemudian ada value, ada isinya, kemudian formula dan fungsi, itu juga nanti akan kita terapkan, dengan tujuan yang sudah ditentukan. Misalnya kita akan membuat laporan pengelolaan data penjualan barang warung X, gitu, warung kopi atau warung yang lainnya, tentunya dengan baik dan benar. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama yaitu jenis data yang diolah. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang jenis-jenis data. Ada jenis data teks, data angka, tanggal, waktu, dan data yang lainnya. Nah, ini juga harus kita tentukan dulu. Nanti kita akan membuat data apa. Kemudian yang kedua adalah cara penerapan rumus pada Microsoft Excel. Nah, rumus di sini kita akan menggunakan rumus yang sederhana, yaitu tentang rumus aritmatika perhitungan, tentang perhitungan. Kemudian cara penerapan fungsi pada Microsoft Excel ini juga akan kita batasi, yaitu ada beberapa fungsi sebenarnya, ada fungsi statistik, ada fungsi logika. Nah, kita akan fokus kepada fungsi statistik. Kemudian yang terakhir yaitu mengelola dokumen secara kreatif. Bagaimana dokumen itu bisa betul-betul
bisa dilihat dengan jelas ya, pesan juga tersampaikan dan tentunya juga bagus ya. Nah, ini adalah contoh operator rumus ya, ada plus ya, tandanya plus penjumlahan, tandanya min atau minus untuk pengurangan, tanda bintang itu untuk perkalian dan tanda garis miring untuk pembagian, kemudian tanda apostrof atau pangkat itu untuk pemangkatan. Ini contoh operator untuk fungsi. Salah satu contoh fungsi adalah yang kita bahas adalah yaitu fungsi statistik, yaitu ada sum atau sum bacanya ya, yaitu menjumlah data dalam range, kemudian average itu untuk rata-rata, kemudian max untuk data tertinggi, ya, kemudian min untuk data rendah, dan yang terakhir ada count untuk mencari banyaknya data dalam sebuah range. Nah, ini memang saya ambil beberapa contoh, walaupun masih banyak contoh-contoh operator fungsi statistik. Kenapa saya batasi? Karena kita akan lebih fokus pada hal-hal yang mudah dulu. Kalau diawali dengan mudah kalian bisa memahami, saya yakin nantinya kalian bisa akan lebih mengeksplor ya, mengeksplor bagaimana contoh-contoh rumus dan fungsi-fungsi yang lain. Oke, kita belajar dari yang mudah, kemudian akan naik ke lebih yang kompleks lagi. Nah, untuk mengelola dokumen, dalam mengelola dokumen penting sekali untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah data yang dikelola, ya. Seperti yang saya katakan di awal, data apa saja yang akan kita kelola, ya. Karena di Excel itu sebenarnya bisa dimasukkan data gambar, ya. Kemudian data eh, teks, ya. Kemudian data angka itu sendiri. Nah, cuma identik di Excel itu sering digunakan untuk pengelolaan data angka. Kemudian yang kedua adalah ikon dan menu apa saja yang digunakan. Ini juga penting. Ya, kenapa? Karena ada banyak sekali ikon dan menu dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk membuat dokumen ini tentunya tidak semuanya ikon dan menu digunakan ya. Nah, kita akan mencari ikon dan menu apa saja yang digunakan untuk membuat dokumen Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga adalah hasil dokumen yang dibuat harus jelas dan menarik ya, supaya orang yang melihat, membaca itu bisa tertarik dan bisa tersampaikan informasi apa yang kita buat. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan dokumen. Ketika dokumen bisa disimpan dengan baik, maka dokumen itu akan sudah bisa selesai ya. Selanjutnya kita akan praktek di aplikasi Microsoft Excel. Ya, oke, kita akan lanjut secara langsung dengan contoh menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke ya, saya harap kalian tetap semangat dan selalu tersenyum.